Hanya selembar kertas yang diingatkan tukang fotokopi membuat director ini tidak lupa akan presentasinya. Ketika kita tidak sayang pada diri sendiri, agak susah kalau kita akan sayang atau peduli sama orang lain. Saya akan terus mencoba, menepati janji, mencoba satu kata yang sudah luar biasa. Gagal, gak apa-apa. Gagal, gak apa-apa. Daripada gak pernah mencoba. Ternyata kita sering mengingkari diri sendiri. Dengan kita mengakui bahwa kita sering ingkar pada diri sendiri, sebenarnya kita tidak sayang pada diri sendiri. Ketika kita tidak sayang pada diri sendiri, agak susah kalau kita akan sayang atau peduli sama orang lain. Nah, sehingga saya akan mengajarkan creating situation itu dengan cara seperti yang diajarkan di dalam bukunya Stephen Covey. Ada dua, lingkaran pengaruh dan lingkaran peduli. Circle of concern and circle of influence. Ketika teman kita yang senang merokok dan saya senang merokok, pada saat saya janji saya tidak merokok, walaupun saya berkumpul bersama teman-teman yang merokok, itu saya tetap bisa disiplin tidak merokok. Itu disebut lingkaran pengaruh. Bahkan kita mampu memberi influence, ya, memberi pengaruh kepada orang lain, teman-teman kita, agar tidak merokok. Bukannya kita ikutan. Habis ada teman-teman pada ngerokok, aku jadi ikutan. Mau diet, habis ada makanan dan teman-teman makan enak. Jadi gimana ya nolaknya, nggak tega gitu. Itu karena kita berada dalam lingkaran peduli. Ketika kita malas, kita lupa karena kondisi, karena lingkungan, karena kebiasaan makan telat, berbagai banyak alasan, itu adalah lingkaran peduli. Saya begadang sampai malam ngobrol sama temen, malam mingguan sama temen, tapi saya lupa janji bahwa saya pagi harus ke gereja. Pasti terlambat lah, nggak usah diramal sama orang pinter. Bener nggak? Gimana kita mau bangun jam 7 kalau kita jam 12 atau jam 9 masih begadang? Itu kemungkinan deviasi untuk tidak terjadi sangat tinggi. Karena kita berada dalam lingkaran peduli. Jadi saya ulang. Lingkaran peduli dan lingkaran pengaruh. Pengaruh itu influence. Lingkaran peduli adalah segala sesuatu saya pedulikan. Contoh, saya punya handphone. Sebentar-sebentar saya lihat ada WA nggak ya? Atau enggak sebentar-sebentar lihat foto saya, foto di orang lain diulangi, dilihat-lihat. Itu lingkaran peduli. Jadi kita akan peduli apapun yang berada di sekitar kita. Dan hidup kita akan stres. Kenapa? Kita tidak mencintai diri sendiri. Lingkungan kita lagi sibuk, ada tren apa, dan kita ikutan. Kita peduli terhadap sesuatu yang berada di lingkungan. Itu yang membuat kita tidak mencintai. Makin besar lingkaran peduli kita, makin kita tidak memperhatikan diri saya sendiri. Tolong dicatat. Makin besar lingkaran peduli kita, makin banyak hal yang kita urusi. Misalnya ngegosip sama temen, nggak enak sama temen, nggak enak sama saudara. Kemudian habis dia direktur saya. Jadi saya akan terus berada lingkaran peduli dan saya tidak akan pernah bekerja sesuai dengan pekerjaan saya dan saya tidak mencintai diri saya. Caranya untuk mencintai diri sendiri adalah perbesar lingkaran pengaruh. Saya ingin olahraga setiap minggu. Buat catatan. Cari pendukung. Cari komunitas yang suka olahraga. Bikin WA group bersama orang-orang yang suka olahraga. Saya akan terus mencoba, menepati janji, mencoba satu kata yang sudah luar biasa. Gagal, gak apa-apa. Gagal, gak apa-apa. Daripada gak pernah mencoba. Jadi kita akan gagal, sukses,
gagal, sukses, sukses, dan akhirnya sukses, sukses, sukses. Menepati diri sendiri. Masa lalu biarin. Bahwa kita tadi sudah mengatakan aku sering banget, no problem. Dalam kehidupan kita sampai kapanpun, kita akan pernah ada sesuatu yang di luar kendali kita. It's no problem. Tetapi sesuatu yang karena lingkaran peduli, itu problem. Kita nggak bisa olahraga outdoor karena pandemik, itu situasi lain. Bukan karena kita ingkar janji, tetapi karena ada situasi di luar kendali kita. Oke? Sampai di sini? Bahwa kita, sifat yang tadi saya tulis begitu banyak di kertas ini adalah merupakan lingkaran pedulinya kita. Abis gimana ya, teman-teman pada begadang? Abis gimana ya? Soalnya mereka nggak pada berhenti berokok gitu. Abis gimana ya? Sayanya lupa. Sayanya udah tua gitu ya. No. Kalau kita banyak yang harus diingat, catat. Agar kita juga menjadi orang yang hebat, baca. Supaya apa? Otak kita terasah. Makin terasah, makin banyak hal yang kita tidak lupa. Tetapi makin kita nggak pernah pakai, makin banyak hal yang bikin kita lupa. Jadi kita melihat hari ini dan ke depan. Tadi yang kita bahas mengenai bagaimana kita sering lupa, sering ingkar janji, itu adalah kita berada di lingkaran peduli, di mana lingkaran peduli kita makin besar, makin besar, makin besar, dan lingkaran pengaruh kita makin kecil. Jadi sayangnya nggak kelihatan. Jadi orang-orang nggak akan pernah tahu prestasi kita. Karena apa? Karena kita peduli tentang banyak hal. Ada banjir loh di Bandung. Wah, kita bisa ngobrolnya setengah jam. Karena kita peduli dengan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita, membuat banyak hal di luar yang berhubungan dengan diri sendiri akan terabaikan dan akan ikut tidak ditepati. Kenapa? Karena dimulai dengan kebiasaan. Tidak menepati diri pada diri sendiri adalah kebiasaan yang tidak sadar dipupuk terus-menerus menjadi sesuatu kebiasaan yang tidak sadar kita akan lakukan dan kita tidak merasa berdosa tidak menepatinya. Saya mau cerita sedikit tentang tukang fotokopi yang selalu membantu seorang direktur. Dia mau selalu setiap kali ada meeting, direktur ini meminta tolong kepada tukang fotokopi ini untuk memfotokopi. Namun apa yang terjadi? Tukang fotokopi ini kalau memfotokopi sembari merapihkan. Karena setiap kali meeting selalu diminta fotokopi, perlahan-lahan tukang fotokopi ini akan paham apa yang di fotokopi. Sehingga dibilang berupa grafik, berupa gambar, mungkin dia nggak mengerti isinya. Tapi dia bisa bilang sama direkturnya, Pak, kayaknya grafik yang gambarnya berwarna-warni kok nggak ada ya hari ini. Oh iya, bisa kasih ide? Seorang tukang fotokopi hanya bisa menyampaikan bahwa, Pak, kok halaman yang kemarin saya fotokopi sekarang nggak ada? Emang Bapak nggak siapkan? Kebayang? Lama kemudian dan terus-menerus sampai dia paham bahwa fotokopi yang dia fotokopi setiap kali meeting yang sama bisa menceritakan bahkan menambahkan kepada direktur. Karena apa? Karena lingkaran pengaruhnya tambah besar. Sehingga direktur melihat bahwa tukang fotokopi ini layak dipercaya. Dia mulai diberi tanggung jawab karena dia mengurutkan, Pak, halaman 5 nggak ada loh. Kalau tukang fotokopi bilang dia fotokopi, ya udah, kok nggak ada ya halaman 5-nya? Saya nggak tahu, Pak, cuman disuruh fotokopi doang. Tetapi yang dia lakukan adalah, Pak, kayaknya nomor halaman 5 nggak ada. Waktu sebelumnya halaman 5 ini ada. Oh iya ya, saya lupa. Ini sebentar saya ambil, nanti saya fotokopi lagi. Saya minta tolong fotokopi lagi. Kebayang? Hanya selembar kertas yang diingatkan tukang fotokopi membuat direktur ini tidak lupa akan presentasinya. Hal sepele, tapi lingkaran pengaruh yang dia buat. Bukan lingkaran peduli yang dia perbesar. Apapun yang Anda lakukan hal kecil untuk membuat diri sendiri indah, untuk membuat dunia ini percaya sama kita adalah sesuatu yang dimulai dengan tepat janji. Sesuatu yang dimulai dengan lingkaran pengaruh. Kita bisa berada di kerumunan, namun kita
tidak ada yang pernah mau minta tolong kita. Karena kita nggak pernah berkarya untuk orang lain. Karena sibuk dengan diri sendiri pun kita nggak sempet. Betul? Kita lebih sering melukai orang lain. Itu masa lalu. Saya percaya hari ini dan ke depan kita akan mencoba. Mencoba adalah satu kata yang luar biasa, membuat kita makin confidence, membuat kita setiap omongan kita, setiap perilakunya kita akan dibutuhkan orang lain. Itu artinya lingkaran pengaruh kita makin besar, makin besar. Orang semakin tergantung sama kita. Kalau hidup kita tergantung sama orang lain, itu kita akan sering berada dalam lingkaran peduli. Tetapi kalau kita mampu melakukannya dan kita dibutuhkan oleh orang lain, maka kita lingkaran pengaruhnya makin besar, makin besar. Jadi Anda mau jadi director tahun depan, siapa takut? Karena yang harus diperbesar adalah lingkaran pengaruh. Makin lingkaran pedulinya hilang, saya nggak sempet, ada banjir biarin aja. Karena saya harus berkarya. Saya terlambat sedikit. Atau saya besok janjinya, mama pulangnya jam 6, bukan jam 5. Jadi pulang cepatnya saya adalah jam 6. Jadi tentukannya adalah kalimat kita yang harus diperbaiki. Jadi saya nanti pulang cepat. Pulang cepatnya saya bilang, mama pulang cepet ya. Pulang cepatnya mama jam 9 malam gitu. Nah, dia jadi paham anak pun. Yes, nanti mama jam 9 malam. Jadi pulang cepet nggak cepet bedanya cuma beberapa saat, tapi jam 9 malam. Tidak kita bilang, iya nanti mama pulang on time. Padahal nggak pernah kita pulang on time. Janji itu susah ditepati bukan? Artinya kita udah mulai menyakiti orang lain. Selain menyakiti diri sendiri. Jadi kalau tahu kita kebiasaannya kita pulang jam 5 atau kebiasaan pulang jam 6, maka kita bilang waktu cepat kita pulangnya adalah jam 6:30. Sehingga kita nggak akan pernah gagal. Kenapa? Karena pulang jam 5 mereka lebih senang, pulang jam 6 lebih senang karena janji kita 6:30. Yes or no?